لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفاعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. حضرة الكرام وعلم وبركة ورحمة hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan bisa menghormat, bisa ta'zim kepada lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran disebutkan Qul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Ini Ibnu Abbas menafsirkan Qul, katakan Muhammad, bifadlillah, dengan fadlnya Allah, dengan anugerahnya Allah, ini ilmu. Wa birahmatihi, dan rahmatnya Allah, ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan Nabi itu rahmatnya Allah yang diberikan kepada semua makhluk, semua alam. Sebagaimana dawuh Allah dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidak mengutus wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat semua alam. Bahkan malaikat juga dapat rahmati kanjeng Nabi semua. Bahkan binatang pun dapat rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika ada unta mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan unta itu meneteskan air mata, meneteskan air mata. Akhirnya ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai unta, kenapa engkau meneteskan air mata? Akhirnya jawab unta, wahai Rasulullah, Tuhan saya, juragan saya, sering memerintahkan saya yang tidak mampu bagi saya untuk memikul beban. Tapi kalau saya nggak mau ya Rasul, akan dipukul oleh majikan saya. Itu sampai ini binatang. Tapi kalau Nabi siapa yang bisa bicara pada hewan itu? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman bicara kepada semut, bahasa semut. Kalau bicara kepada gajah, bahasa gajah. Itu Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun unta gak pernah belajar bahasa, ketika berbicara dengan Rasulullah menggunakan bahasa Arab. Jadi apapun ya, baik itu hewan atau benda-benda, batu pun pernah bicara dengan Rasulullah SAW dengan bahasa Arab. Iya. Keajaiban, kemujizatan Rasul yang luar biasa. Tapi apapun ya bisa bicara dengan Rasul. Ini rahmatan lil alamin. Jadi bukan hanya kepada manusia saja, alam semua, termasuk malaikat. Termasuk malaikat ini dapat rahmat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat itu bifadlillah, katakan wahai Muhammad, bifadlillah, dengan fadlnya Allah. Ini ilmu. Wa birahmatihi rahmatul rasulih, dan Nabi
sabar dari Allah Subhanahu. Tidak semua orang senang enggak mengkaji Allah, tidak semua orang. Ini pilihan Gusti Allah. Karena Habib Abdullah Al-Haddad ini pernah tahu rahmat itu ada dua. Jadi ada rahmat yang mencari. Ini dari Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ada rahmat yang mencarimu, ada yang kamu mencari rahmat. Ya, rahmat yang mencari itu termasuk Allah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dengan membawa apa? Rasulullah Al-Quran. Dengan kitab Al-Quran. Itulah. Jadi rahmat Gusti Allah ini yang ada yang mencari kamu, dan kamu harus ada yang mencari rahmat. Kalau rahmat yang mencari kamu, berarti sampai sedikit pilihan di Gusti Allah. Sampai jadi orang api, sing jelas sampai pilihan di Gusti Allah. Sampai senang ngaji, itu tidak lepas pilihan di Gusti Allah. Ini rahmat yang mencari kita semua. Termasuk diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidayah berupa hidayah taufik. Jadi kita sedang dikei loman ambil Gusti Allah. Loman sampai itu hidayah dan taufiknya Gusti Allah. Sampai dikei segala ibadah marang Gusti Allah, diparingi segala jamaah, diparingi segala thalabul ilmi. Ini tidak lepas daripada hidayah itu Gusti Allah. Itulah hidayah yang mencari kita semua. Tapi ada yang rahmat yang harus dicari, rahmat yang harus diburu. Karena ada perlu mengatakan rahmat itu ada yang mencari kalimat, berarti sampai dicari rahmat, berarti pilihan Gusti Allah. Gusti Allah tidak teknologi itu api, dikeingat di tentang agama, dikeingat senang barang thalabul ilmi. Terus bukan hanya kita ini ngandani rahmat saja, enggak. Kita harus juga menjemput. Harus kita mencari apa? Celah surga. Jadi surga ini bukan gratis. Harus dicari surga itu. Dengan apa? Bil amal soleh. Dengan amal soleh. Sampai ke Iswarjo, bukan amal soleh. Kira-kira yang apa? Sampai ke Iswarjo tapi bukan mengakoni amal soleh. Kalau kamu perahu, orang kalau gede daratan. Tak kira aku apa bukan? Perahu kan bisa disuruh ngomong ya. Tapi ingin itu rahmat yang harus diraih al-jannah. Ini al-jannah harus dikatakan bil amal soleh. Terus amal soleh ini tidak dapat dicapai kecuali dengan ilmu manfaat. Untuk itu kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk meminta hidayah, meminta petunjuk. Paling sedikit berapa kali? 17 kali. Dalam Al-Fatihah kan ihdinas siratal mustaqim. Apa tersebut? Ya Allah, berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Berilah kami hidayah ke jalan yang lurus. Kenapa sampai jalan lurus itu? Jadi kita diperintah oleh Gusti Allah 17 kali
supaya kita wajib minta hidayah, minta petunjuk. Ihdinas siratal. Artinya ketika kita sholat, di luar sholat kita tetap sholat. Artinya apa? Menerapkan daripada doa kita ihdinas siratal mustaqim. Dengan apa? Supaya kita ini bisa mencapai jalan yang benar itu. Jalan yang lurus. Dalam Al-Quran disebutkan juga wa man yuti'illah wa rasul, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika, maka mereka lah ma'alladzina an'amallahu alaihim, bersama orang-orang yang diberi nikmat. Ada siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berilah kami ke jalan lurus. Siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah? Disebutkan ayat lain, wa man yuti'illah wa rasul, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika, maka mereka ma'alladzina an'amallahu alaihim, bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat. Siapa itu? Siapa itu? Minan nabiyyin, dari para nabi. Tapi kita harus paham, terutama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita lebih kenal pemain sepak bola daripada Rasul. Jangan sampai kita lebih paham terhadap artis daripada Rasul. Sampai nanti artis sudah tapi kemudiannya apa? Gambarnya dipakai bukan apa? Bukan gambarnya dipakai bukan apa? Mau dengan kita, itu supaya kita itu berdoa setiap hari kita berdoa, ya Allah berilah kami petunjuk jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Siapa itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Tapi kita tak bisa lakukan dengan itu bersahabat. Lawan ulama ma'arif al-anbiya. Jika tidak ada ulama, kita tidak akan mengenal para nabi. Untuk itu wajib kita mengikuti para ulama. Oh, saya ini ulama malah tidak apa? Tidak tepat. Dia tidak tepat bahwa ini waktu kepet-kepet. Dia itu bahkan lupa kan? Bahkan ulama harus bilang dia ulama itu harus satu tokoh. Tapi wajib kita mengikuti ulama itu lah wajib. Ya. Itu lalu ulama ma'arif al-anbiya. Lalu mereka ma'ariftu Rabbi. Jikalau kita tidak ada yang mendidik kita, guru kita, kita tidak akan kenal dengan Tuhan kita. Jadi ya Allah, berilah kami hidayah, berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Yang jelas ada tanya dalam kita, siapa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya yang untuk bernikmat. Siapa orang yang diberi nikmat? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para siddiqin yang imani benar-benar. Kalau pula wasyuhada, orang-orang yang mati sujud, wassalihin. Jadi yang mukmin kalau meninggal ini bisa bertemu dengan para nabi, bisa bertemu dengan ulama. Apa? Ruhnya para nabi ini berada di surga. Adapun ruh warga nanti setelah dia. Tapi ruhnya orang mukmin termasuk para nabi, para ulama, para salihin ini pun di surga.
Nabi meninggal, ibarat kita ya keluar dari tahanan, bisa bertemu dengan Rasulullah. Ya, jadi kita yang hadir seorang Nabi, Rasulullah hadir seorang. Makanya saya ini apa? Saya upayakan setiap tahun sendirikan, laki sendiri, perempuan sendiri. Karena Rasulullah jika ada kelengkaran, mungkin mukhaladah campur dengan wetah sendiri makhluk, ini telah pastikan di Nabi buatan hadir. Tapi kalau buatan hadir kita bukan sakit, kenapa? Buatan kita. Insya Allah kalau kamu Nabi hadir, kita berbuka makhluk diam, ya kan tidak kuat. Makanya saya ini di kalau mahal diam, ya saya nggak setuju. Wah, ya memang lagi Nabi cuman bahwa ciri-ciri apa? Beranak, tapi bagi orang sungguh hatinya yang hadir, yang melihat hadirnya Rasulullah, ini terganggu. Tapi banyak orang yang ketika mahal diam, ini benar-benar melihat Rasulullah. Rasulullah beranak, terganggu apa? Terganggu. Oleh karena itu, jika sudah selesai, pulang. Rumahnya kadang dari dikantor-kantor menyulit. Warna harukia wae, ya Nabi salam, betul. Ya, malah kalau itu berlakukan dari itu, sedang ketika oleh apa? Oleh wakil, oleh lagi, apa lagi? Lanci, dipasangin, setrupur, itu tidak setrupur, ya. Jadi suatu mata-mata, tapi ya setelah doa, baru jadi ini perlu. Jadi perlunya mulai Nabi itu mengenang Rasulullah. Karena dalam kitab Sungguh Doa itu tasbih dan Islami supaya ada tasbih kehidupan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kita bersandar kepada Rasulullah kalau kita tidak mengenal Rasulullah. Untuk itu harus kita kenal dengan Rasulullah. Ketika makan, bagaimana makannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tidur, bagaimana Rasulullah minum. Ketika kita tidur, bagaimana Rasulullah tidur. Jadikan Rasulullah senantiasa di hati. Insya Allah. Jika Rasul punya hati kita senantiasa ada Rasul, akan timbul tasbih dan rasa rindu. Kalau sudah timbul rasa rindu kepada Rasulullah SAW, akan merasakan gembira, senang, asik. Karena seolah-olah tadi buatan Rasul. Apapun yang diawetkan, yang dihubungkan dengan Rasulullah menjadi baik. Kemudian itu terpanggil, ayo ke bahasa mereka salapan, cintoran, ambil terpangan. Ambil uang belanda, cetak, cinta, cetak. Maka salawat itu kira-kira ya Allah. Tapi dikawetkan, dihubungkan dengan Rasulullah, cinta menjadi mulia. Akhirnya ini musola, ini majlis sekali. Karena ada hubungan dengan Rasulullah, akhirnya terbang. Misalnya itu apa ini? Majlis. Dan sebagainya. Apapun yang dihubungkan dengan Rasulullah akan menjadi baik. Seperti orang awal. Bila awal ini ada aslinya sehubungan lahirkan di Nabi. Ini bulan istimewa. Jadi Rasul awal menjadi istimewa karena Rasulullah lahir di bulan awal. Karena Nabi siap puasa bulan awal. Akhirnya Senin. Kalau Nabi hormat lahir Senin, Kamis amal dan sebagainya. Itu jadi hormatkan di Nabi tak perlu balik. Ya, karena itu pun kita wajib
gembira, asik, kita asik. Makanya tumbuhkan rasa itu. Ya Pak, yang lucunya rasanya begini, aku mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari itu bertemu, sekarang aku buatan, gembira aku buatan, gembira. Akhirnya buatan berikan ilmu ta'amuliki akan merasa gembira juga. Akhirnya posisi disenangkan di Nabi gimana? Dan mulai satu artinya orang ta'aluk, orang hubungan. Aku tanya, wah posisi disenangkan di Nabi itu ternyata di situ kanji Nabi yang paling disenangi orang dulu mencari ilmu. Karena dulu ya zaman ini kan jadi orang halako sama ini jadi masjid, di musola biasa logo sak kelompok. Tapi bermasa-masa di sini. Orang sing sak kelompok ini zikir, orang sing sak kelompok ini bahasa. Ketika Nabi datang, ada kelompok lain, siji bahasa ilmu, siji zikir. Nabi itu datangnya bahas ilmu. Akhirnya yang kelompok satu tanya kepada Rasulullah, sama kok tengguh juga bertemu itu syukur bahasa saya. Ya, dijawabkan di Nabi zikir ya Nabi, Nabi ilmu juga Nabi. Baik nama bu itu mu'alimah. Tapi aku diutus mu'aliman, jadi mu'aliman yang bisa terjadi saya hadir di dalam majlis ilmu. Itu setiap sholawatan kalau bisa ada begitu. Alhamdulillah di sini. Ya, setiap maulid pasti ada begitu walaupun sebentar. Punya kenal masalah kalau mana sih orang kenali, bukti-bukti manfaat, bukti-bukti walaupun sebentar ini menjadikan kita kasih rindu sehingga kita akan selalu beribadah, selalu senang kita beribadah, selalu kita senang ketika sholat kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.